Terima kasih. Assalamualaikum kawan literasi semuanya. Apa kabar semuanya? Hari ini Mimin akan memberikan storytelling lagi yang judulnya Si Kancil dan Si Siput. Yuk mari disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ubina mau ada storytelling lagi setiap hari Sabtu, karena ini masih PJJ ya. Insya Allah kita akan masuk minggu depan, cuman untuk harinya nanti dari wali kelas yang akan menginfokan. Oke, Ubina mulai ya. Sekarang cerita storytellingnya mengenai tentang cerita judul Si Kancil dan Si Siput. Nah, dari cerita Si Kancil dan Si Siput ini nanti semoga adik-adik semua bisa diambil makna dari cerita ini ya. Oke, kita mulai. Pada suatu hari tinggallah seorang kancil yang sedang pergi di tengah hutan. Dia sedang menikmati keadaan hutan, di mana hutan itu sangat rimbau dan dia sangat menikmati sekali suasananya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Nah, pada suatu hari si kancil kan sedang ada di tengah-tengah hutan. Nah, dia berimprovisasi diri. Dia menyombongkan diri bahwa dirinya lah yang paling hebat di tengah hutan ini. Dia nggak ada hewan lain yang bisa menandingi dirinya, gitu ucap si kancil seperti ini. Hahaha, mana ada sih hewan yang mampu menandingi diriku, yang mampu menandingi kecerdasan diriku? Adakah di sini yang sangat mampu bisa menandingi kecerdasan dari saya, gitu. Nah, itu ucap si kancil yang sangat sombong seperti itu. Lalu pada saat si kancil di tengah-tengah hutan di sini juga, dia nggak menyadari bahwa ada seekor hewan kecil sekali yang sedang berada di balik batu. Kalian tahu apakah hewan itu? Yaitu hewan yang bernama siput. Oke. Nah, setelah si kancil bertemu dengan si siput, dia langsung kaget di balik si batu-batuan itu. Jadi dia kaget kayak gini. Loh, ternyata itu suara tadi, suara yang ada suara hewan yang berkata haha gitu, kayak ngetawain si kancil karena dia tuh berimprovisasi diri. Terus akhirnya si siput pun bilang seperti ini, ya emang kenapa gitu. Terus kalau misalkan memang nggak suka ya ayolah kita tanding gitu, kata si siput. Nah, pada akhirnya mereka berdua pun berjanji dan menyetujui untuk saling bertanding. Karena apa? Karena satu, si kancil kayak merasa merendahkan si siput. Dia bilang kayak gini sih, kamu tuh badannya kecil dan jalannya sangat lambat, beda denganku yang cerdas terus jalannya cepat, dan aku berbadan besar, tidak seperti kamu yang berbadan kecil, gitu ucap si kancil. Nah, si siput pun akhirnya tidak terima dengan perkataan si kancil tersebut. Nah, akhirnya si siput dan si kancil pun melakukan lomba. Ayo, ada yang tahu lomba apa itu? Lomba lari. Dan akhirnya pada suatu hari mereka berdua pun melakukan lomba. Tapi sebelum melakukan lomba lari, si kancil pun akhirnya si siput pun akhirnya bertemu dengan teman-temannya terdahulu. Sebelumnya dia mengatakan, wahai teman-temanku, aku besok akan bertanding dengan si kancil.
apakah kalian mau membantuku untuk memenangkan perlombaan lari tersebut? Terus akhirnya si teman-temannya tersebut pun menyetujui juga, karena ingin membantu temannya si Siput. Karena kan Siput tuh kan teman-temannya itu banyak yang gotong royong, jadi mereka tuh mau membantu teman yang sedang kesusahan gitu. Nah, ada yang tahu strateginya apa yang akan dilakukan si Siput ini? Strateginya, mereka akan berjalan di tengah jalan. Sesampainya itu, si temannya ini mengumpat di pepohonan besar atau rerumputan biar tidak ketahuan oleh si Kancil. Nah, setelah si Kancil lewat, ada suara ketukan kakinya. Nah, si Siput ini barulah keluar, seolah-olah mereka lah ikut lari. Jadi mereka ikut lari juga, padahal bukan si Siput, karena ini hanya strategi aja. Bahwasanya si Siputnya ini kenapa ingin minta tolong teman-temannya, karena ingin memberi pembelajaran pada si Kancil saja, tidak untuk berbuat kecurangan seperti itu. Oke, lanjut. Nah, pada akhirnya sudah suatu hari si Kancil dan si Siput pun memulai lomba. Nah, dengan sombongnya dia melakukan lomba lari tersebut, dan akhirnya si Kancil pun berlari lebih dulu mendahului si Siput. Kenapa? Karena si Kancil kan bisa larinya cepat, jadi dia sombong. Lalu dia berkata, hahaha, akhirnya saya bisa menang mengalahkan si Siput, dan si Siput akan kalah dariku, gitu kata si Kancil. Nah, akhirnya dia menyalip si Siput, tapi dia kaget, kok bisa ada Siput lagi di tengah jalan, padahal si Siput ini sudah dikalahkan oleh si Kancil, sudah dilewati. Dan pada akhirnya di start terakhir, si Kancil pun terheran-heran, kenapa ada si Siput di sini ya? Perasaan tadi saya sudah melewati beberapa kali Siput, kok bisa ketemu lagi? Dia kaget, ekspresinya kaget sekali. Nah, akhirnya pada suatu hari ini si Siput pun berkata, sudahlah Kancil, kau akui saja kekalahanmu, dan saya juga tidak ingin menjadi pemenang di lomba ini. Saya hanya ingin memberi pembelajaran darimu untukmu. Kenapa? Karena setiap manusia atau setiap insan pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jangan kau meremehkan kekuranganku dan kau tidak tahu kelebihanku. Nah, itu ucap si Siput. Dan akhirnya si Siput pun meninggalkan si Kancil masuk ke dalam sungai. Lalu akhirnya si Kancil pun merasa menyesal. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dirinya itu sangat sombong dan banyak gaya ya. Nah, tentunya adik-adik di sini tahu makna dari cerita tersebut. Dari kisah si Kancil dan si Siput itu banyak ya yang diambil pesannya. Pertama, si Kancil yang sombong dan suka banyak omong dan banyak gaya, tapi dia sangat arogan gitu ya. Nah, itu yang sikap si Kancil yang seperti itu harusnya tidak diikuti oleh adik-adik semua gitu. Jangan. Nah, kalau sikap si Siput itu sikap yang sangat baik, karena dia memiliki sikap yang penyabar dan dia rendah hati. Kenapa? Walaupun dia memiliki kelebihan mungkin dari dalam dirinya si Siput, dia tahu kalau punya kekurangan, tapi dia adalah seseorang yang penyabar. Tidak ada yang sesabar si Siput tersebut gitu. Nah, dari cerita si Kancil dan si Siput, maka adik-adik bisa ambil ya kesan pesannya, semoga bisa diterapkan di dalam rumah. Terima kasih.
cerita dongeng atau storytelling hari ini tentang si kancil dan si siput. See you. Semoga kita bertemu ya minggu depan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Untuk konten selanjutnya hari Selasa dan Rabu akan ada lagi. Karena akan ada acara di sekolah, jadi belum bisa ke perpus. Nanti perpus akan buka lagi di hari Jumat ya. See you. Jangan lupa klik, like, dan komen. Subscribe. Terima kasih.